Selamat sore, Suster, Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini, marilah kita doakan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Minggu Prapaskah kedua. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Hieronimus Indra Sepriandika SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan Saudari-saudara yang terkasih, intensi Ekaristi Minggu Prapaskah kedua sore hari ini, kita diundang bersama keluarga Thomas Hakim yang bersyukur berterima kasih kepada Allah Bapa dan Bunda Maria atas terkabulnya doa novena 3 kali dan bersama rohmu. Udah saudara-saudari, adik-adik dan suster yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Dengan penuh syukur dan sukacita hari ini, sama dengan memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, dan Sabda Allah, terutama Injil hari ini, mengundang kita untuk naik ke gunung bersama Yesus. Dalam peristiwa dalam bahasa gereja transfigurasi, Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung bersama juga dengan para muridnya. Lalu ini bersama-sama mau mengingatkan kita bahwa iman ternyata bukan hanya soal pengalaman rohani di atas gunung itu, itulah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup sehari-hari, di lembah, di datar yang kita jalani sehari-hari.
Maka mari kita awali Ekaristi sore hari ini dengan hati yang pantas, kita hening mohon pengampunan belas kasih Allah. Bersama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah Tinggalkanlah negerimu, sanak saudara. Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Dia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Dia
Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus.
Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah puteraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat sore. Apa kabar? Luar biasa, mantap sekali. Biasa di luar. Saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, siapa yang kemudian kalau dagangan hari ini sangat laris, lalu bilang puji Tuhan gitu ya. Saya juga pasti begitu. Semua begitu ya, sepakat ya. Kalau semua laris, semua laku, dagangan oke, lalu pelanggan juga senyum, murah senyum, dan nggak komplain itu ya. Kita bilang puji Tuhan hari ini lancar, hari ini bahagia. Tapi kalau besok sepi, masih bilang puji Tuhan nggak? Masih. Oh ya masih, yang tanya Romo di misa kok ya. Tapi praksisnya apakah segampang itu? Nggak mudah Ferguson, nggak gampang. Masih tetap bicara terima kasih, bersyukur pada Allah dalam situasi sulit lalu berubah begitu, nggak gampang gitu ya. Atau teman saya itu baru selesai retret. Selesai retret lalu dia sharing, ya normal orang retret, lalu karena sering doa di dalam retret itu maka pasti ya hati adem, lalu semuanya jadi seger, doanya lancar, lalu kalau nyanyi misalnya jadi semangat gitu ya. Senin paginya, besok harinya buka WA. Isinya cicilan, tagihan, komplainan orang. Lalu teman saya tadi bilang, astaga Tuhan, baru kemarin berasa di surga, sekarang sudah turun ke realita lagi. Dalam doa-doa, dalam suasana retret yang adem, dalam suasana yang penuh rohani, berjumpa dengan Allah dalam situasi itu, orang bisa mengatakan ini suasana surgawi, bahagia, gembira, suasana rohani itu sangat indah, sangat-sangat luar biasa, ya mempesona sekali untuk orang-orang yang mengalaminya. Tetapi ketika sudah masuk dalam realita, kita punya pelayanan yang melelahkan, berjumpa dengan orang-orang yang bahkan kadang sulit dan rumit, kadang kita lalu berubah, syukur-syukur bahwa kemudian tidak komplain dengan macam-macam hal, tetapi mau mengatakan bahwa tidak mudahnya mengaitkan antara pengalaman syukur, pengalaman perjumpaan, lalu dengan pengalaman ada di bawah dalam realita. Normalnya seperti yang tadi saya katakan di awal, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi sumber kekuatan dan kita mendapatkan modal yang bagus supaya kita nanti dalam realita akhirnya dikuatkan juga. Modalnya sudah dapat, kemudian di arena, di realita yang ada, kita sudah mendapatkan pengalaman itu, lalu itu menjadi semangat baru di medan karya, medan tempur sehari-hari. Nah saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat itulah juga yang dialami para murid hari ini, mereka naik ke atas gunung, ada 3 orang, dan 3 orang ini pula kalau kita cermati, 3 orang yang dibawa Yesus naik ke atas gunung ini juga adalah orang yang sama yang diajak Yesus untuk kemana?
untuk doa di Taman Getsemani. Dan mereka semuanya tidur gitu ya. 3 orang ini diajak Yesus ke Taman Getsemani dan tidur di sana. Mereka mengalami Allah tetapi ternyata tidak sungguh-sungguh membawanya sebagai bekal rohani, dan mereka malah tidur nanti dalam peristiwa diajak oleh Yesus berdoa di Taman Getsemani, mereka bukan menemani, malah kemudian terlelap dalam tidur mereka. Dalam pengalaman para murid yang hari ini kita dengarkan, kita saksikan 3 orang ini sangat bahagia, apalagi melihat Yesus itu glowing, bahasa kita ya. Tiba-tiba memancarkan cahaya, orang bilang ini transfigurasi, Yesus menampakkan kemuliaannya, lalu ada pemandangan yang luar biasa itu, kemudian Petrus takjub dan dia tadi bilang, aku akan dirikan kemah di sini. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Untuk mengatakan bahwa mereka tuh tetap ada di suasana itu, mereka ingin tetap berada di gunung itu, mereka ingin tetap di situ dan gak mau berlalu dalam situasi itu. Gak ingin suasana ini cepat hilang. Maka mereka ingin berlama-lama di atas, lalu kemudian menawarkan kepada Yesus, yuk kita dirikan 3 tenda. Itulah yang diminta dan disampaikan oleh Petrus kepada Yesus, dan ternyata Yesus tidak setuju tadi. Ya, ternyata di akhir bacaan kita jadi tahu mereka akhirnya turun gunung dan juga melanjutkan perjalanan perjuangan pelayanan mereka. Saudara-saudari, kalau kita tarik kepada kehidupan kita, moga-moga semakin jelas saja bahwa pengalaman di atas gunung itu kan pengalaman yang membahagiakan. Anda kalau pernah ke atas gunung atau punya imajinasi di atas gunung puncak begitu, itu pengalaman yang indah sekali. Pengalaman yang nyaman, yang sepoi-sepoi semilir, nyaman sekali, indah dan mempesona. Di atas gunung lihat semuanya dan seterusnya. Dan momen di atas gunung itu macam-macam bentuknya. Ya tadi saya sebut ada teman saya yang retret. Itu menikmati saat bersama Allah itu intim sekali, dan itulah momen juga di atas gunung. Atau kalau Anda pernah mengalami misa yang menyentuh, doanya lalu kemudian terasa dekat dengan Allah, lalu punya komunitas yang hangat, lalu semua keberhasilan, keberuntungan, itu juga suasana-suasana sukacita, suasana di mana kita merasa terberkati, suasana di atas gunung. Itu suasana yang membuat kita sungguh mengatakan, Tuhan, tolong pertahankan situasi ini. Aku ingin dalam situasi ini saja, jangan turun, jangan kembali ke realitas. Kadang doa yang terselip ya seperti itu. Tetapi teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, memang gunung itu nyaman dan kita tahu realitas itu tidak sangat gampang dan tidak sangat indah. Kita mesti berjuang di sana. Maka ketika kita tahu gunung itu nyaman, kita pengen tetap ada di sana, suasana yang nyaman, suasana yang enak, hari Minggu ini kita suasananya bisa rekreasi dan seterusnya. Dan kalau kita biasanya kan juga mengatakan jangan cepatlah tiba-tiba jadi Senin. Karena Senin itu melelahkan, pengennya Minggu terus, itulah. Kadang analoginya kayak gitu. Karena apa? Di atas gunung itu enak dan kita nggak mau turun karena memang jelas di bawah sana itu ada apa? Di sana ada tugas kuliah, di sana ada pekerjaan, di sana ada konflik, di sana ketemu orang-orang yang tidak menyenangkan, di situ ketemu dengan pelayanan yang melelahkan dan seterusnya. Kita ketemu dengan salib yang nyata dan itu membuat kita pinginnya di atas terus dan kita tidak mau berhadapan dengan situasi nyata itu. Maka teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Yesus hari ini mengatakan ayo kita turun, tidak jadilah di atas gunung tadi ada tenda, para murid diminta turun artinya memang ayo kita turun, kita sudah punya pengalaman rohani, punya pengalaman perjumpaan, punya pengalaman bersama dengan Allah, atau dalam Mazmur tadi, kita merasa disertai Allah juga. Jadi pengalaman sudah disertai Allah itu juga moga-moga membawa kita juga pada keberanian, kita yakin dalam perjalanan sehari-hari, Tuhan yang kita alami dalam suasana di atas gunung itu juga Tuhan yang sama, yang akan menemani peziarahan dan perjuangan sehari-hari. Maka teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, mereka turun, juga berarti ini ajakan untuk kita, mari juga kita mau turun setelah pengalaman sukacita, pengalaman diberkati, enggak usah takut, karena Yesus pun turun gunung, menatap Yerusalem, dan dia menghadapi penderitaan dengan berani.
ada pengalaman di atas gunung. Maka sekali lagi, pengalaman rohani itu bukan tempat di mana kita ingin tinggal berlama-lama. Itu adalah pengalaman, itu adalah tempat untuk kita menimba kekuatan. Bukan tempat di mana kita mesti berlama-lama di sana, itu adalah tempat untuk menimba aneka pengalaman, kekuatan, supaya kita nanti makin kuat, makin semangat dalam kehidupan nyata. Maka mari kita mohon rahmat, supaya ketika kita sungguh-sungguh dalam situasi real nyata, kita sungguh-sungguh tetap merasa disertai, ditemani, tidak ditinggalkan. Pengalaman di atas gunung dan akhirnya membuat kita harus turun, itu juga berarti bahwa pengalaman di atas gunung itu juga berarti saat kita diberi cahaya oleh Allah. Supaya nanti ketika kita sudah turun, cahaya itu juga yang akan menerangi perjalanan sehari-hari di tempat yang gelap, supaya kita tidak kehilangan arah. Atau pengalaman di atas gunung itu adalah pengalaman yang manis. Kalau itu kita anggap sebagai pengalaman yang manis, maka kita tetap ingat bahwa sekalipun dunia hidup kita sedang pahit, kita tetap merasa bersyukur, pernah merasakan manisnya bersama Allah, dan kita tetap tidak kehilangan arah bersama Allah. Maka kita mau rahmat ini, supaya semangat sukacita, apapun yang kita alami dalam pengalaman di atas gunung, tetap kita peroleh, tetap kita cari, Tetapi jangan, semoga tidak kita lama-lama di sana, kita tetap punya tugas perjuangan di hidup realita kita, maka semoga pengalaman rohani itu tidak membuat kita ingin berlama-lama di sana. Mari kita turun, mari kita tatap realita kehidupan bersama Allah yang pernah kita jumpai dalam pengalaman rohani itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita berdiri, kita kembali perbarui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, didahkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, Pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, dari dalam awan terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Maka mari kita berdoa kepada Bapa yang telah memberikan putranya yang terkasih demi keselamatan kita. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi gereja Allah. Ya Bapa, limpahkanlah berkat kepada umat-Mu, agar semakin mampu mendengarkan sabda putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Semoga karena Kristus, kami pun dapat membantu membahagiakan serta mendamaikan segala bangsa di dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi masyarakat kita. Ya Bapa, terangilah masyarakat kami dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus. Karena cinta kasih Kristus itu pula lah masyarakat kami dapat mengusahakan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita karena Injil. Ya Bapa, dampingilah umat-Mu yang menderita karena gigih dalam mewartakan Injil. Tuntunlah mereka agar tetap mantap dan setia dalam iman, pengharapan, dan kasih akan pembebasan yang sejati di dalam Kristus, Sang kebenaran sejati. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita orang-orang berdosa,
Ya Bapa, bimbinglah kami agar selalu dapat menempuh jalan-Mu yang benar. Bukalah hati kami untuk selalu mampu mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang menyelamatkan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha murah, inilah kami umat-Mu yang datang kepadamu dengan doa, syukur dan permohonan. Dengarkanlah kerinduan kami ini demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita persiapkan persembahan. Saudari-saudaraku terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini, hati kami Kau buat semakin peka akan sabda Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Setelah menubuatkan kematiannya sendiri di hadapan para muridnya, ia menampakkan kemuliaannya kepada mereka di gunung yang kudus. Dengan menghadirkan hukum dan nabi sebagai saksi, ia menegaskan kepada mereka bahwa hanya melalui sengsara ia akan sampai pada kemuliaan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami menghormati dan minum dari piala ini, wafamu sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius, Uskup Emeritus, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Sang Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan. Tubuh Kristus menuntun kita sampai hidup yang kekal. Amin. Aku percaya
Mari kita doakan doa tahun Ardas keempat. Allah Bapa pencipta semesta alam, Engkaulah Tuhan Maha Tinggi dan Maha Kasih. Keagungan-Mu pantas kami puji dan kami muliakan sepanjang masa. Sejak awal sejarah kehidupan, kami ciptaan-Mu senantiasa rindu mengenal Engkau, hidup dekat dengan-Mu, dan berharap penuh pada kasih karunia-Mu. Hanya di dalam Engkau kami hidup, bertumbuh dan memperoleh jaminan keselamatan. Kami bersyukur atas teladan iman para leluhur kami, para utusan-Mu dan orang-orang saleh yang telah mewariskan kekayaan rohani yang mendalam. Melalui hidup mereka, kami diajar untuk membangun kedekatan dengan-Mu dan meluhurkan nama-Mu dengan setia. Dalam keselarasan tutur kata dan tindakan, mereka berusaha hidup seturut kehendak-Mu.
serta menemukan jalan untuk memuliakan Dikau dan menghormati para kudus-Mu. Kami mengagumi Yesus Kristus Putramu, Santa Maria Bundanya, Santo Yosef mempelai Maria, para malaikat utusan-Mu, serta para kudus yang tak terbilang banyaknya. Mereka mewariskan iman yang hidup dan menginspirasi kami untuk semakin terpikat kepadamu. Mereka adalah guru iman bagi kami. Semoga kami dimampukan untuk meneladani kesalehan mereka dan memberi hormat yang pantas, serta memperoleh kekuatan dari doa-doa mereka yang sungguh kami perlukan. Tuhan Bapa kami, utuslah senantiasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat oleh tawaran dunia dan ajaran yang menyimpang dari kehendak-Mu. Mampukanlah kami bertindak bijaksana dan rendah hati, sehingga kami sungguh menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui hidup devosional, iman kami diteguhkan dan semakin berkobar untuk berbuat kasih dan kebaikan bagi banyak orang, hingga kami hidup semakin saleh dan setia menghayati panggilan kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah doa kami bersama para kudus-Mu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami Kau perkenankan untuk menyambut putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan untuk mengalami kemuliaan putra-Mu yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Warta Gereja 28 Februari 2026. 1. Donor darah. Seksi sosial mengundang umat mengikuti donor darah pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2026 pukul 8 sampai dengan pukul 12 bertempat di Pastoran Paroki. Mohon partisipasi umat. 2. Penerimaan sakramen Krisma. Akan diadakan penerimaan sakramen Krisma pada hari Minggu 13 September 2026 pada misa pukul 9 bertempat di Gereja Hati Kudus. Pembelajaran dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2026. Formulir dapat diambil di Sekretariat Paroki setiap hari pada pukul 8 sampai pukul 12. 3. Pendaftaran baptis bayi dan anak-anak. Akan diadakan pembaptisan bayi dan anak-anak usia dari balita sampai umur 9 tahun pada hari Minggu 15 Maret 2026 pukul 11 bertempat di Gereja Hati Kudus. Formulir dapat diambil di Sekretariat Paroki setiap hari pada pukul 8 sampai pukul 12. Keempat, misa harian. Diinformasikan bahwa hari Selasa sampai dengan hari Kamis, yaitu tanggal 3 sampai 5 Maret 2026, tidak ada misa harian. Para romo mengikuti pertemuan Pekan Studi Imam Kapal. 5. Pemilihan calon Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus. Pemilihan Dewan Pastoral
Dewan Pastoran akan dilakukan 2 tahap. Amplop suara tahap 1 dikembalikan kepada Ketua Lingkungan paling lambat hari Rabu tanggal 11 Maret 2026. Mohon partisipasi warga paroki Hati Kudus untuk aktif ambil bagian dalam proses pemilihan. Laporan kolekte Minggu 22 Februari 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp27.704.000. Kolekte kedua sejumlah Rp16.471.000. Pengumpulan dana Valentine OMK 14-15 Februari 2026. Dana terkumpul sejumlah Rp12.868.516. Dana akan disalurkan ke 3 panti asuhan di Kota Palembang. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikianlah warta minggu ini. Mohon tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, juga terima kasih sudah hadir dalam misa sore hari ini, sudah aktif dan terlibat berpartisipasi dalam rangkaian Ekaristi ini. Juga untuk para petugas liturgi, terima kasih atas kemurahan persembahan hidupnya untuk hari ini dalam tugas-tugas yang Anda buat pada sore hari ini. Untuk kor dan organis dari Clara dan Elizabeth, juga untuk tata laksana, teman-teman misdinar, lektor pemazmur pembaca doa, juga untuk streaming, koster, PIC liturgi, suster, dan saudari pembagi komuni, serta semua yang terlibat dalam Ekaristi ini. Dan 2 tambahan, pertama besok ada donor darah, silakan berpartisipasi, ada undangan untuk itu di gereja atau di pastoran? Di pastoran besok. Lalu kembali menegaskan untuk hari Selasa sampai Kamis pekan depan tidak ada misa harian, ada studi imam para romo seluruh di Kuskupan Palembang ini di Podomoro. Demikian informasinya, kita akhiri Ekaristi ini, kita berdiri, mohon berkat untuk kita dan keluarga. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga, orang-orang yang kita kasih, kita doakan. Karya pelayanan, pekerjaan, usaha, niat-niat baik kita dan istirahat malam ini diberkati, dituntun, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur ke